Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Tetap semangat di rumah saja ya. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Kembali hari ini kita belajar. Sebelum belajar, anak-anak sudah berdoa. Udah ya, Ibu Heni juga tadi udah berdoa. Karena kalau kita mau memulai segala sesuatu, kita mulai dengan berdoa dulu. Oke, nah kita mau langsung renungan aja sebelum belajar. Hari ini renungannya dari Amsal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Bener ya. Kalau kita lagi main nih, ada yang curang, pasti jadi rame deh, jadi ribut deh. Iya kan? Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Anak-anak tahu nggak fitnah? Fitnah itu mengatakan yang tidak benar, ya, atau belum tentu benar. Itu fitnah. Itu akan menceraikan sahabat karib. Oh, bisa musuhan tuh. Kalau mengatakan yang nggak benar, terus orang yang dikatain marah, bisa musuhan, bisa menceraikan sahabat karib. Oke, nah anak-anak, kalau anak-anak mau bermain, ya zaman dulu waktu Bu Heni kecil, sampai kita kemarin kalau kita di sekolahan mau main sama-sama, mau main petak umpet, kita ngapain? Betul, biasanya kita home pimpa dulu ya. Home pimpa alayum gambreng, gitu kan? Ternyata home pimpah itu ada artinya loh. Ternyata home pimpah alayum gambreng itu berasal dari bahasa Sangsekerta. Apa itu Sangsekerta? Sangsekerta itu nama bahasa, ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Nah, Sangsekerta itu nama bahasa. Artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Oh, mari kita bermain. Tuhan itu benar dan adil. Jadi, kalau kita bermain karena Tuhan itu benar dan adil, kalau kita bermain, ayo kita bermain yang jujur. Tidak boleh curang. Itu ternyata maksudnya. Kalau kita mau main home pimpa alayum gambreng, itu maksudnya kalau kita bermain, ayo kita bermain dengan jujur, tidak boleh curang. Nah, hari ini kita belajar kalau kita bermain jangan curang ya, harus jujur ya. Jangan karena pingin menang, aku mau menang, terus curang. Walaupun teman kamu misalnya nggak tahu kamu curang, tapi Tuhan tahu loh, ya. Oke, mendingan kita kalah tapi kita jujur daripada menang tapi curang. Lebih baik nggak apa-apa kalah tapi jujur. Tapi lebih baik lagi kita udah jujur tapi menang. Nah, karena pertolongan Tuhan. Oke, kita hari ini mau nyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan, karena anak Tuhan tidak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ingat ya, anak Tuhan tidak boleh bohong. Jadi kita harus jujur. Ngapain aja, bukan hanya main aja sih. Ngapain aja kita harus jujur. Tidak boleh
bohong. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar ya. Habis renungan kita mau belajar. Hari ini kita mau belajar apa? Ayo, kemarin Bu Heni udah kasih tahu loh. Betul. Hari ini kita mau belajar masih tentang membantu orang tua, yaitu merapikan tempat tidur. Ayo, tadi pagi siapa yang bangun tidur setelah berdoa lalu merapikan tempat tidurnya? Good. Anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang pinter, anak Tuhan yang hebat. Itu selesai habis bangun tidur, berdoa, terus langsung rapikan tempat tidurnya. Tapi bisa nggak tadi rapiin tempat tidurnya? Nggak bisa. Ya nggak apa-apa, nggak bisa. Karena kita belajar dulu. Kalau kita nggak bisa, kita belajar. Kalau kita belajar, pasti nanti kita akan bisa. Oke? Nah, kalau anak-anak nggak bisa, anak-anak belajar. Minta tolong papa, mama, atau siapa aja yang lebih besar, yang bisa. Nanti lama-lama kita bisa. Kalau udah bisa, ingat kita harus kerjakan sendiri, nggak dibantuin lagi, ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tempat tidur. Anak-anak tahu kan tempat tidur itu ada apa aja di tempat tidur? Tempat tidur itu bentuknya apa? Terus biasanya tempat tidur itu dikasih apa namanya? Spray, ada gambarnya apa, warnanya apa, ya. Lalu di tempat tidur itu perlengkapannya ada apa aja? Ini Bu Heni ada di tempat tidur nih. Nih, ada bantal, ada apa lagi? Nih. Guling, ada apa lagi? Oh ya, kalau kita kedinginan pakai selimut, ya. Nah, anak-anak kalau tidur sama siapa? Wih, sendiri. Keren. Tapi kalau belum berani tidur sendiri nggak apa-apa, ya. Tapi kalau udah bisa berani tidur sendiri, lebih baik tidur sendiri, ya. Tapi kalau masih tidur sama Koko, sama Dede, nggak apa-apa, ya. Nanti lama-lama kalau udah tambah besar, kalau bisa tidurnya sendiri, oke? Gak boleh takut, gak usah takut. Nah, hari ini kita mau belajar tentang merapikan tempat tidur. Anak-anak kalau bangun tidur terus gak dirapikan tempat tidurnya, bagaimana? Bagus gak? Enak gak dilihatnya? Seperti kayak gini nih. Wow, mau gak anak-anak tempat tidurnya seperti ini? Ih, berantakan banget. Ih, Henny juga nggak mau berantakan kayak begini. Coba lihat aja, ini kasurnya di sini nih, sampai kasurnya nggak kelihatan. Ada baju ditaruh sembarangan, tas taruh sembarangan. Ya ampun, nih mainan ada apa, boneka ada apa, ya ampun berantakan. Ini mejanya juga sampai nggak kelihatan, mejanya ada macam-macam. Gak enak ya dilihatnya ya. Tuh. Ih, berantakan banget. Tapi kalau anak-anak lihat tempat tidurnya kayak begini, tereng. Enak kan dilihatnya? Enak yang tadi apa yang sekarang ini? Ya, enak yang ini. Tuh. Lebih rapi. Kan enak. Kita kalau tidur di tempat tidur yang seperti ini juga enak daripada yang tadi udah kotor, pasti ada sarang penyakit, menjadi sarang penyakit. Nah, kalau bersih gini dan kita rajin membersihkan, pasti sehat, ya. Nah, anak-anak makanya mulai dari sekarang anak-anak belajar merapikan tempat tidur. Jangan dibantuin lagi, dirapiin lagi. Kita kalau bisa tempat tidur kita sendiri, kita yang rapiin, ya. Nih, ini juga lagi belajar tuh. Dia lagi belajar merapikan tempat tidur, ya. Gak apa-apa, belajar dulu, belajar. Nanti lama-lama juga bisa, ya, belajar merapikan tempat tidur. Setelah merapikan tempat tidur itu kan ada spray, ada apa lagi? Hayo tempat tidur, perlengkapan tempat tidur ada apa lagi?
Tadi Bu Eni udah sebutin. Ada bantal, ada guling, ada selimut. Nah, anak-anak selain belajar merapikan tempat tidur, harus bisa juga nih bantal. Kan ada sarungnya nih, bantal ada sarungnya nih. Tuh ada sarungnya kan ini. Sarung ini yang selalu kita ganti. Ya, kalau udah kotor kita ganti. Nah, anak-anak juga harus belajar membuka sarung bantal. Kalau sudah membuka sarung bantal supaya dicuci, lalu ganti sarung bantal yang baru. Harus bisa pasang lagi. Nah, pasang lagi sarung bantal. Belajar memasang sarung bantal, sarung guling juga ya, dikeluarin terus diganti yang baru. Hari ini anak-anak belajar merapikan tempat tidur, memasang dan melepas dan memasang sarung bantal, sarung guling. Nah, setelah itu anak-anak belajar berhitung. Oke? Hari ini kita belajar berhitungnya masih mengulang yang pernah kita pelajarin dulu, kita pernah ulang, yaitu setelah ditambah lalu dikurang. Ya. Maksud Bu Heni supaya anak-anak lancar penjumlahan dan pengurangan. Bisa dibalik. Misalnya dikurang dulu baru ditambah. Bisa dibalik. Oke. Nanti lama-lama anak lancar, tambah, kurang, lancar, bisa lebih cepat belajarnya. Oke, hari ini selain kita belajar tentang tempat tidur, bentuknya, warnanya, terus ada gambar apa di spraynya, perlengkapan tempat tidur itu apa aja, ada apa aja, ya. Terus kita belajar merapikan tempat tidur, memasang, membongkar, melepas sarung bantal, sarung guling, dan memasangnya lagi. Setelah itu berhitung. Oke. Besok kita mau belajar lagi, masih tetap membantu orang tua ya, di rumah aja, nggak main terus ya, supaya kita lebih berguna. Jadi nggak main terus tiap hari, nggak main game, main-mainan, nonton TV. Kita belajar yang berguna juga. Ya, kemarin kita sudah belajar merapikan mainan. Hari ini kita belajar merapikan tempat tidur. Dan besok kita mau belajar di rumah itu kan banyak perabotan tuh, ya. Ada meja, ada kursi, ada jendela, ada pintu. Biasanya kalau kita diemin aja itu kan kotor. Nah, itu yang kita mau belajar besok. Oke? Selamat mengerjakan tugas hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa rajin berdoa supaya virus corona ini bisa cepat hilang. Terus kita bisa ketemu lagi. Oke? Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.